Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pemaparan mata kuliah pengantar manajemen. Dalam video ini kita membahas salah satu fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pembahasan pada pengorganisasian ini dilakukan terdapat dua bab, yaitu manajemen sumber daya manusia dan desain dan struktur organisasi. Dan pada video ini kita akan bahas pengorganisasian dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia. Pembahasan pertama dimulai dengan membahas pentingnya manajemen memanage sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia itu di manage secara khusus, bahkan ada mata kuliah tersendiri dan ada definisinya tersendiri dalam setiap perusahaan pada umumnya. Pentingnya manajemen sumber daya manusia itu ada tiga hal, yaitu sebagai bagian dari fungsi manajemen, yaitu proses melakukan seleksi, pelatihan, dan evaluasi angkatan kerja. Kemudian sebagai alat strategis yang penting, terutama dalam membangun kelestarian daya saing organisasi dari sisi keterampilan tenaga kerjanya, kemudian menambah nilai perusahaan, yaitu meningkatkan kinerja yang tinggi terhadap tenaga kerjanya. Lalu prosesnya bagaimana? Proses dalam proses MSDM itu adalah fungsi proses maksudnya MSDM itu melalui proses, dan kenapa harus melalui proses dan apa fungsi dari proses itu, yaitu memastikan bahwa tenaga kerja yang kompeten dipilih, menyediakan karyawan dengan pengetahuan dan keahlian mutakhir untuk melakukan pekerjaan, dan memastikan bahwa organisasi dapat mempertahankan karyawan dan dengan kinerja tinggi. Jadi itu adalah fungsi dari proses yang dilakukan dalam MSDM. Jadi tenaga kerja yang kompeten dan punya keahlian mutakhir dan berkinerja tinggi. Kemudian faktor lingkungan apa saja yang mempengaruhi sumber daya manusia, yaitu serikat pekerja buruh, hukum dan regulasi pemerintah. Jadi pemerintah dan serikat pekerja buruh. Serikat pekerja adalah orang yang mewakili pekerjaan, organisasi yang mewakili pekerja dan pencari keamanan kepentingan mereka melalui penawaran kolektif atau kesepakatan penawaran kolektif. Maksudnya serikat pekerja adalah organisasi yang memberikan kemampuan penawaran dari sisi pihak tenaga kerjanya. Kemudian pemerintah juga. Dan ini sebagai gambaran bahwa manajemen sumber daya manusia itu cukup komprehensif dan rumit, ya, karena menyangkut berbagai macam kepentingan dan perundang-undangan, ya. Di sini kalau dilihat di Amerika saja sudah banyak banget ini. Dan kalau kita pahami kemarin di undang-undang yang dibahas di DPR yang sempat menimbulkan kontroversi, itu juga tebal sekali, ya.
lebih dari 900 halaman, karena memang banyak sekali yang dibahas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Tapi di sini kita akan membahas beberapa hal lebih ke prosesnya saja secara garis besar. Ya, yang pertama adalah perencanaan. Jadi bagaimana caranya agar manajer bisa memastikan bahwa jumlah karyawannya dan jenisnya tepat, ada dan tersedia secara efektif dan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Terus membantu menghindari kekurangan dan kelebihan tenaga ahli. Dan yaitu langkah-langkah dalam perencanaan yaitu memperkirakan jumlahnya ya, kemudian kebutuhannya, dan membangun program untuk memenuhi kebutuhan masa depannya. Ini membangun program ini tercantum dalam prosesnya. Ya, kemudian penilaian gini, current assessment dari keadaan sumber daya manusia yang ada pada saat ini, pada saat berjalan. Itu melibatkan job analysis, job description, job specification. Job analysis adalah penilaian untuk mendefinisikan pekerjaan pelaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Job analysis adalah sumber bagaimana nanti ada bagaimana keluarnya job description. Informasi nanti akan digunakan sebagai penentuan dari job description dan job specification. Job description adalah deskripsi ya, urut-urutan apa yang harus dilakukan pemegang pekerjaan. Job specification adalah kualifikasi ya, apa yang perlu dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, jadi nanti saudara atau siapa saja dalam karyawan misalnya harus tahu job deskripsi dan job spesifikasinya. Kemudian di dalam di organisasi dimanapun juga pasti memiliki permasalahan antara supply dan demand dari jumlah karyawan ya, atau kualitas karyawannya, yang dipengaruhi oleh tujuan strategis, perakiraan produk dan jasa, perakiraan forecasting ya, seperti yang kita bahas perencanaan, terus kemudian ketersediaan pengetahuan, kemampuan, dan skill. Selanjutnya adalah dalam proses human resource management adalah recruitment, proses mencari, mengidentifikasi dan menarik pelamar ya. Dan ada recruitment, kalau menarik lawannya mengurangi atau mengeluarkan. Recruitment ada beberapa istilah kan. Recruitment adalah kebalikannya, dan ada beberapa banyak cara ya dalam melakukan recruitment, dari mulai layout, arthritis, job sharing, job rotation, dan lain sebagainya. Kemudian ada recruitment melalui internet. Kemudian setelah rekrutmen ada seleksi, proses memilah pelamar pekerjaan untuk memastikan diangkat ke kandidat yang tepat. Jadi proses memilah. Seleksi adalah jadi proses seleksi yang tersebut merupakan aktivitas dalam memprediksi pelamar mana jika diterima yang sukses dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kriteria evaluasi. Jadi proses memperkirakan atau memprediksi kemampuan calon karyawan, dan bisa terjadi kesalahan, yaitu
kesalahannya menolak pelamar yang baik dan menerima pelamar yang kurang baik. Dalam proses seleksi harus mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Validitas itu adalah validitas dalam hal prediksi. Jadi validitas prediksinya adalah bagaimana hasil seleksi nilai skor yang tinggi itu akan menghasilkan tenaga kerja yang tinggi juga. Skor rendah itu valid, jadi skor atau tes yang diberikan valid. Tapi apabila skornya tinggi tapi ternyata tidak mampu mengerjakan, itu namanya itu validitas rendah. Reliabilitas itu adalah keajigan ya dari masing-masing ukur konsistensi atau keajigan dari masing-masing ukur. Jadi diukur dengan situasi dan alat yang berbeda tetap hasilnya sama, reliable. Kalau hasilnya beda-beda tidak reliable. Kemudian setelah diseleksi, diorientasi ada unit kerja, organisasi. Orientasi di kampus juga ada ya orientasi, ospek, orientasi unit kerja dan organisasi. Di kampus juga ada yang orientasinya jurusan, fakultas ya. Kemudian dilakukan pelatihan. Kalau sudah diorientasi dilakukan pelatihan, ada model pelatihan yang on the job, langsung di pekerjaannya, job rotation. Jadi di karyawan dipindah-pindahkan agar memiliki keahlian yang beragam mungkin. Terus ada mentoring dan coaching. Ada latihan eksperimental, maksudnya latihan dengan simulasi dan sebagainya. Terus ada diberi manual dan ada kelas kuliah. Ada yang menggunakan CD-ROM, video conference, dan e-learning. Kemudian setelah direkrut, dilatih, lalu dipertimbangkan bagaimana mengelola kinerjanya. Kinerja itu harus dikelola karena ya untuk menjadikan mengembangkan standar kinerja dan penilaiannya. Jadi dalam sistem manajemennya itu adalah mengembangkan standar kinerja dan penilaian supaya sesuai dengan standar dan penilaian sesuai sasaran. Kemudian bagian dari penilaian dari manajemen kinerja adalah metode penilaian kinerja. Ada tertulis, ada critical incident. Biasanya kalau tertulis ya. Kalau critical incident biasanya mempertimbangkan perilaku dari karyawan. Kemudian grafik rating scale ya, bentuknya berupa grafik. Kemudian bars adalah kombinasi antara critical dan grafik. Kemudian multi-person comparison, perbandingan dengan antara beberapa orang atau kelompok bekerja. Kemudian manajemen by objektif seperti dibahas di perencanaan, pada perencanaan karyawan dibandingkan dengan tujuan organisasi. Kemudian 360 derajat, penilaian 360 derajat artinya penilaian dilakukan berdasarkan pertimbangan pendapat dari orang sekelilingnya ya, dan juga setelah dilakukan dan setelah disediakan
penilaian kinerja juga ada benefit dan kompensasi yang harus dipertimbangkan, yaitu ya benefit dan sering kompensasi yang wajar dan efektif dan tepat. Tujuannya adalah membantu menarik dan mempertahankan kinerja karyawan tinggi dan mempengaruhi pada kinerja strategis perusahaan. Ya, nanti dikomunikasikan dengan beberapa, mungkin nanti akan dibahas bab selanjutnya ya. Kemudian tipe kompensasi yaitu ada yang berdasarkan dasar upah dan gaji dan upah tambahan, pembayaran insentif, pembayaran berdasarkan keahlian, dan pembayaran variabel. Dan ini adalah tingkat kompensasi dan benefit, jadi dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, jenis bisnis, serikat bisnis, tenaga kerja, atau intensivitas tenaga kerja, atau modal, manajemen, filosofi manajemen, lokasi, laba, ukuran perusahaan, dan kinerja. Ya, jadi tidak semata-mata kinerja doang. Kemudian isu-isu contemporary, yaitu bagaimana cara mengelola downsizing, pengurangan karyawan, mengelola sexual harassment, pelecehan sosial yang bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Kemudian keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pegawai, dan juga mengendalikan biaya tenaga kerja, biaya sumber daya manusia. Ya, seperti biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya kesehatan. Kemudian pengembangan karir. Karir itu adalah urutan posisi yang dipegang oleh seorang selama hidupnya. Posisi pekerjaan maksudnya ya. Kemudian bagaimana cara mempertahankan karir atau hal-hal yang berkaitan karir bagi manajer atau seorang pegawai ya. Membangun jaringan, selalu meningkatkan skill, kemudian jangan hanya berpaku pada karir ke atas, ke samping juga bisa, jangan diam aja di rumah. Tapi ini tidak berlaku lagi ya sekarang di rumah. Stay mobile itu dalam artian sekarang bukan orangnya ya, tapi aksesnya bisa kemana-mana. Kalau dulu memang harus bergerak ya, tapi sekarang harus di rumah saja. Ya, bosnya dibantu, kemudian cari mentor, terus jangan kelamaan di tempat pertama, terus eksis ya, terus berusaha memperoleh kendali sumber daya, terus memahami struktur kekuasaan, lalu image-nya yang bagus, kerja yang bagus, terus ya pokoknya begitu. Baiklah, itu tadi mengenai sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.